Yaga Yingde Group merupakan perusahaan investasi manajemen aset yang telah lama bergerak dalam berbagai investasi, termasuk investasi dalam entitas fisik dan jaringan yang berkantor pusat di Colorado, Amerika Serikat, dengan tujuan menggunakan keuntungan investasi untuk membantu anak-anak kurang mampu. Hingga saat ini Yaga Yingde Group telah tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Pangandaran. Yaga Yingde Group Indonesia melaksanakan peresmian kantor cabang baru di Kabupaten Pangandaran, tepatnya berlokasi di Ruko Perumahan Cikubang Asri, Desa Cinta Karya, Kecamatan Parigi, sekaligus memberikan bantuan beasiswa kedua dan ketiga kepada anak sekolah kurang mampu di Pangandaran pada Senin, tanggal 2 September tahun 2024. Bersama PT Yaga Yingde Cabang Pangandaran melalui program sosialnya pada anak-anak kurang mampu dalam hal pendidikan, dan program lain, Yaga Yingde Group tetap berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa sesuai tagline yang diusung, yakni, fokus pada masa sekarang untuk memimpin masa depan. Ketua PT Yaga Yingde Group Cabang Pangandaran, Dede Sutiswanata Atmaja menyampaikan, dengan berdirinya kantor cabang PT Yaga Yingde Cabang Pangandaran diharapkan kekompakan anggota tetap berjalan dengan baik dalam menjalankan program dan visi misi Yaga Yingde, juga kita harapkan semua aktivitas keanggotaan Yaga Yingde Group untuk bisa bersatu dan kuat, harapnya. Peduli Pangandaran untuk beasiswa anak sekolah dirancang tidak hanya dilakukan sekali saja, program ini rutin dilakukan tiap bulannya dengan wilayah yang berbeda. Di mana sesuai kebijakan pihak manajemen Yaga Yingde Group, diputuskan untuk memberikan santunan tiap siswanya senilai Rp1 juta, untuk siswa SD, Rp1.500.000 siswa SMP dan Rp2 juta siswa SMA per bulan. Begitu ada evaluasi per tahun nanti ada tingkat prestasi yang dicapai oleh anak didik kita koordinasi untuk dinaikkan bantuannya, jelasnya. Dalam menyalurkan bantuan beasiswa dilakukan secara selektif, yang ditujukan kepada anak siswa SD, SMP, SMA, hingga di bangku kuliah. Itu pun ada niat sekolah dari anak itu, dan kurang mampu dalam pembiayaan oleh keluarganya. Kita harus selektif di sini, pungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji besar syukur kita panjatkan kepada Rabbi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dalam acara yang suasana cukup adem ya, kita semua bisa bertemu dalam rangka acara peresmian kantor baru hasil sewa Kapolsek. Kita semua diberkati kesehatan jasmani, rohani, mudah-mudahan ekonominya juga bisa betul untuk menepati undangan kami di sini. Saya berdiri di sini pertama mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami yang sungguh luar biasa. Karena tanpa Bapak Ibu, Yaga Yingde Pangandaran tidak mungkin berdiri. Karena syaratnya Bapak Ibu jadi mitra. Walaupun dasar masuk ke Yaga Yingde, apa itu dari sosial, didasarinya. Seperti saya sosial mutlak. Karena saat itu diajak oleh Bu Victoria, kita masuk Yaga Yingde, cuma menyalurkan, tidak gitu ruang ribut apa itu, sederhana berpikirnya. Mudah-mudahan Bapak yang hadir di sini, karena Bapak mungkin tidak dikasih ongkos sama saya, ini alat bentuk dari sosial. Mudah-mudahan bisa menelurkan sosialis di Pangandaran semakin bertambah dengan melalui program Yaga Yingde. Karena ini memang namanya PT berdiri kalau nggak salah berapa hari ke belakang, jadi sudah sah secara hukum, tercatat di Kemenkumham bahwa namanya PT Yaga Yingde Kabupaten Pangandaran yang alhamdulillah dipimpin oleh saya.
Mudah-mudahan sesuai harapan Pak Kapolsek tadi memberikan kemanfaatan bagi kita. Dan terima kasih atas himbauannya Pak. Kami menerima program ini sebenarnya cukup lama dipendam. Saya telusuri di sana sini, ternyata kembali ke pribadi kita. Jaga ini bisa bubar kalau Bapak Ibu berorientasi ke duit. Saya bisa berdiri sendiri di sini, tidak, tetap dengan mitra-mitra semuanya. Tapi dasarnya tadi berjiwa sosial. Jadi mohon ke ibu bapak yang jadi mitra, tonjolkan 80% ya Pak, sosial. Urusan pendapatan kita atur, sudah ada yang aturnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Dan jaga ini tidak pernah memungut uang. Saya dari mulai kantor, isi kantor semuanya, yang mungkin sudah masuk ke rekening saya sekitar 100 juta. Dari mulai saya kenal dengan Ibu Victoria, sampai-sampai kegiatan ini juga, dan sudah di-share di grup mana-mana kan, 10 juta itu uang dari sana. Cuma kita tinggal di sini transparan, kredibilitas kita pertahankan. Jangan hanya uang 1 juta 2 juta saya mengorbankan Bapak Ibu semua, insya Allah. Itu mungkin untuk sekedar penyemangat ibu bapak. Selanjutnya buat anak-anakku ini, karena pada kenyataannya anak yang hadir di sini adalah anak kita Pak Teh. Kalau Bu Victoria pergi, mungkin kan yang menandatangani situ siapa? Kan saya. Insya Allah Bu, Ibu berdoa semoga dilancarkan ya ini. Karena niat saya tulus ingin membantu, ingin sekali anak-anak Pangandaran mengenyam pendidikan tanpa ada kendala yang begitu menyulitkan ekonomi ibu bapak. Karena amanat Undang-Undang Dasar 45, pendidikan itu adalah segala bangsa. Jadi hak itu ibu semua untuk menerima pendidikan. Adanya di ini, insya Allah. Kalau niat ibu, niat bapak, doa ibu, doa bapak lain sampai yang ini. Jangan keluar katanya kayak gini Pak. Biarkan orang-orang yang berpikir negatif. Kita berpikir positif, insya Allah keluarnya ke positif. Itu mungkin sebagai ucapan batin saya. Ibu hadir di sini kami undang sengaja Bu, sekalian biar tahu nanti ibu bapak dipanggil ke sini dengan anak. Oh iya, kata orang Jepang ya, oh ini anak SMP, oh ini namanya. Karena bisa aja diganti. Nama Wewisa bisa diganti orangnya ya. Tapi kalau gini rasanya enak. Dan diantara kita tidak ada dusta. Insya Allah Bapak Ibu, apapun yang diberikan Ibu Victoria melalui saya, makanya saya share ke grup biar apa? Biar belajar transparan, orang Pangandaran robah, supaya Bapak Ibu tahu bahwa relawan Pangandaran sampai dengan 2 September 2024 berjumlah 317 tim. 317 tim kalau rata-rata dikali 12 atau berapa? Maaf, kami tidak kiri di calon bupati.
jangan bergerak negatif. Mudah-mudahan my God is with us. Semoga Tuhan bersama kita semua. Karena kembali ke niatku. Dengan tim satu orang, Rangga Surya Saputra mana? Rangga Perdana. Rangga. Ini udah ke 3 bulan sekarang tuh. Saya kasih dulu bulan Juni keherian. Apa bener? Saya dengan Pak Ateng, Pak Ade, tim 2 Panangan tuh, Ibu Yani, Pak Adi, Pak saya kuning. Gak percaya bersama dengan ibu mungkin. Tapi setelah saya tengah malam, Dede, tolong dipoto anaknya. Dia dibangunin sama saya jam 12 malam. Gedor rumahnya, dipoto dikirim ke besoknya cair. Jadi sekian dulu ya. Setelah itu saya kan percaya tubuh percaya. Ini ya dikembangkan oleh Pak Ateng dan kawan-kawan semua. Dan hadirlah dengan sekarang 317. Dan ini semua mudah-mudahan di September sesuai dengan perjalanan waktu semua tereksekusi untuk anak. Karena segala pun ada proses itu. Yang biasanya orang di Indonesia itu instan. Ada program baru yang namanya Smart Energy. Itu adalah program investasi yang mungkin nanti dijelaskan oleh Pak Ateng Jailani dan mungkin yang lainnya, silakan. Cuma fokusnya mungkin kali ini saya mau menyerahkan bantuan yang kedua dan yang ketiga. Mudah-mudahan bisa berlanjut sampai anak-anak itu puyeng. Ya puyeng yang kalau kebudak. Dia tapi nitip Bu, ini amanat untuk anak. Jangan pakai uang itu dipakai untuk bank emok. Senin KNM, Selasa NPK, Pak. Kemis. Nah itu panar, itulah permasalahan di Pangandaran. Ini Pak Dewan nanti yang kerjakan. Karena Bu, berhubungan sama Bapak Ibu dengan jaga ide, saya paham Bu. Jadi bahwa permasalahan itu banyak. Itu dapat aspirasi yang terungkapkan tapi dirasakan. Mudah-mudahan saya dengan Pak Anwar 3 periode ini bisa minimal kita bicarakan di gedung parlemen itu tambahan mungkin. Karena Pak Anwar susah lah kunjungan ke rumah-rumah kan. Kalau kita enak lah Fari ngopi, Ibu mangga kesini ada hadir, itu ada meja gede, kursi ada, kita obrolin masalah ya ini deh, masalah kehidupan kenegaraan itu boleh, nggak apa-apa. Karena mungkin posisi kami dengan Pak Anwar di luar ternyata Bu, dengan tahun apa ya dari sekdes, saya mah ada wakil rakyat sama. Nanti juga kalau itu mau ada apa-apa Bu, permasalahan anak mungkin karena kami kan orang tua dari anak-anak, permasalahan tidak suka ngaji atau sembahyang itu Bu, ke anak-anak ya ide untuk belajar sembahyang dan sekarang. Kalau perlu saya turunkan ada, bisa Pak Ustadz Salim nanti keliling dengan Ustadz Adi yang PRT dibayar ini yang katanya ngayeng Pak Ateng saya bisa ngaji tak udah kayak gini karakter. Silakan Bu komunikasi dengan ketua Bu, karena kami bukan cuma semata-mata duit tapi ingin perubahan anak-anak bangsa yang mana anak bangsa adalah potensi dan investasi manusia yang akan meneruskan Indonesia ini supaya tidak
tenggelam adalah anak-anak ibu. Katanya anak ibu berprestasi, mudah-mudahan benar, karena satu pun mungkin dari grup-grup B dan C tidak ada yang saya survei. Tim yang sudah menerima Bu Pak sebanyak 82 tim. Satu tim ada di tim A, tim B 23 tim, dan tim C mungkin 58. Dan ibu bapak mungkin yang ada yang di eksekusi waktu di Pangandaran ya, di hotel berbintang, kita makan kangkung hidung, ramai ibu yang di kangkung hidung. Jadi total uang yang sudah masuk ke ibu bapak 212 juta rupiah. Pertama saya buka dengan Pak Kades nih, Rangga Surya Saputra. Bersih sama Rangga, kasih. Suka tempo di jamaah mungkin ayah ada duitnya sudah 1 juta nanti ke masjid ya Pak. Jadi tolong tanamkan kedisiplinan itu ya. Karena memang budaya kita yang paling lama adalah disiplin. Kalau rapat mau jam 8, harusnya undangannya jam 5 subuh bisa dimulai. Kalau Pak Kades sih percaya dan sibuk, terus ngurus gendongeng. Ya, jadi dalam hal ini saya sebagai mungkin kakek dari anak-anak, yang berenang nawan anak, tapi kakeknya gitu kan. Oh ya nggak umurnya dah. Jadi bikin harmoni sebenarnya dengan grup tim ibu bapak semua ada komunikasi loh. Ulah-ulahna waktu kerja eksekusi dari ditunggu. Silakan. Karena itu bagian komitmen kan pembinaan dari grup-grup yang sudah mengambil anak-anak itu jadi anak kami. Ini masih berlanjut kepada grup yang baru. Insya Allah setelah mungkin kegiatan ini besok-besok Pak kita lakukan lagi eksekusi, karena semuanya juga berharap anaknya dapat bantuan. Kami di sini tidak melihat kedekatan di meskipun di Pak Anwar, anak Pak Anwar harus cuma mungkin karena ada persyaratan dari ibu dari aplikasi apa itu kemarin Explore, karena ini pasal ini yang udah lama juga banyak. Pasal ini cuma beberapa hari dieksekusi kan, karena pasal ini mengerjakannya syarat itu. Karena Explore itu bagian dari keanggotaan dari YGYD. Itu mohon tahu betul baru. Insya Allah Pak Bu, karena ini tercatat di Ibu Heni, dan untuk penegasan silakan kalau ada administrasi apapun langsung ke Ibu Heni. Mana Bu Heni? Perkenalkan di situ Pak Guru. Nah Ibu Heni lah panggilin saya sampai hari ini. Nah ini Bu Heni dan tadi kursus ngaji Bu, itu admin kami di kantor, dan untuk urusan pengetahuan skill di YGYD ini Pak Profesor Dr. Atik Jailani. Silakan di sini. Kadang. Nah gitu. Dan kacamata menang mulu kan. Nah ini berdiri. Ini dosen kami. Sama Bu. Dulu ngecek karena dia kaki kursi ya. Pengaruhnya ini. Asal-asalnya dengan video. Tosor kamar kayak Bu. Aji, istilahnya Aji. Atik Jailani Aji. Si Ibu panggilnya Aji. Dia semangat. Karena memang benar kata Pak Abid tadi, sebelum apa-apa kita lihat dulu. Ulah kabawakan Bu. Dalam arti, walaupun kayak gini bagus, kira-kira tidak nyampe ke otak kita mah, ada stres itu. Misalkan HPG jadinya stres. Makanya carilah relawan yang kira-kira bisa menjalankan syarat ada HP Android. Grupnya 12 kayak Kang Cecep Supriyadi, tapi HP-nya cimit
Waduh. ekspor. Waduh. Nah itulah banyak pengalaman-pengalaman kami di lapangan. Tapi jangan berkecil hati. Insya Allah apapun yang kita kerjakan dan ini bisa melawan takdir Allah. Kita yakin aja. Jaga ide selalu positif. Insya Allah sesuai dengan Ibu Victoria sangat cacat. Apapun dia mau meningkatkan rasanya derajat saya. Dede cuma dede, tapi saya nggak mau. Saya pengen semua. Nanti mungkin sekilas saya Pak Ating nanti bisa jelaskan gimana perjalanannya kayak gini ke Pangandaran. Cuma mungkin sekali lagi terima kasih. Semoga bimbingan dari ibu bapak karena waktu yang paling banyak ada di rumah. Kalau ibu guru, bapak guru beberapa jam. Mendingan kalau gurunya nggak sampai terus di SD-nya, di SMP-nya. Tapi ibu bapak lah yang menjadi orang tua inilah. Insya Allah kami berjuang. Bapak Kades mohon dukungannya. Mungkin dari Karangamendo dan beberapa orang. Kita sama-sama berjuang dalam menuntaskan pendidikan Indonesia. Kami memang fokus di SD SMP karena apa? Platform pendidikan Indonesia adalah 9 tahun. Jadi mohon maaf yang SMP, SMK, SMK dan SMA belum kami bisa lakukan. Terkecuali nanti kalau berjalan anak-anak ibu pindah ke SMP, saya kontrak lagi, pindah ke SMA, saya kontrak lagi atau kuliah. Karena kami pinginnya anak dari mulai SD atau SMP. Karena itu kita dasar. Jadi berkah yang ada di sekitar. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah banyak postingan-postingan di media sosial terkait kegiatan penyaluran bantuan yang dilakukan oleh relawan perusahaan. Demikian arahan dari aparat kepolisian yang hadir mewakili Kapolsek Parigi, maka dari itu dilihat dari buktinya memang Yaga Yingde Group bukan penipuan. Di sisi lain beberapa komentar netizen, ada yang bilang hoaks, penipuan, dan lain sebagainya. Dengan demikian kita perlu berhati-hati dengan oknum yang mengatasnamakan perusahaan Yaga Yingde. Karena bisa saja ada orang menawarkan bantuan namun kita harus membayar biaya admin. Jika ada tanda-tanda seperti itu sudah jelas penipuan. Karena bantuan resmi biasanya tidak ada pungutan biaya sebelum bantuan tersebut benar-benar diterima. Himbauan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati sebelum melakukan apa saja. Semoga Yaga Yingde bisa lebih bermanfaat lagi bagi anak asuhnya dan bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Yang saya tahu ini adalah merupakan corporate social responsibilities dari semua perusahaan di Indonesia maupun luar negeri. Mudah-mudahan bersatu, bergerak terketuk hatinya para miliarder, para dermawan, para pengusaha untuk membantu masyarakat Indonesia atau anak-anak Indonesia yang berprestasi tapi tidak mampu dalam ekonomi. Untuk itu kita juga perlu waspada dan hati-hati karena bisa kemungkinan terjadi Yaga Yingde ini mesinnya membantu tapi mesinnya tetap nantinya diarahkan ke pungutan-pungutan bagi peserta atau anak asuh itu sendiri, ke orang tuanya terutama. Hati-hati dalam hal ini, silahkan searching, silahkan tanya-tanya, silahkan komunikasi, silahkan koordinasi, jangan sampai terulang kembali berbentuk penipuan, berbentuk yang merugikan kita semua. Kita harus hati-hati dan waspada. Baik itu ketua PT Inde cabang Pangandaran
ataupun bagi para petugas-petugas PT Jaga Yinde sendiri, jangan sampai kita adalah pakai sarana atau prasarana untuk menguntungkan orang lain. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf apabila himbauan atau sambutan dari Polsek Parigi ini kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Di wilayah Cinta Karya yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran, karena secara tidak langsung dipandang mewujudkan kolaborasi yang sejuk. Hal itu diartikan dapat membantu segmen masyarakat yang membutuhkan bantuan spirit moral dan material pada bidang pendidikan. Karena pendidikan sangat berarti seperti saat ini, hadirnya PT Yaga Yinde Cabang Pangandaran menjadi sesuatu kehormatan bagi kami untuk kami ajak bersama-sama peduli kepada masyarakat, berbagi kepada yang berhak sehingga pendidikan warga kami bisa meningkat daripada sebelumnya, ucap Awan. Baginya permasalahan pendidikan di wilayah Cinta Karya terdapat pada pendanaan terhitung cukup banyak, meski niat warga untuk belajar sangat tinggi. Dengan adanya kolaborasi Yaga Yinde Group diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Pangandaran. Kami sangat amat support, kami merancang untuk program-program yang memang up to date, sehingga bantuan ini tepat sasaran. Jadi bantuannya ini harus kepada yang membutuhkan, imbuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita semua dapat bersilaturahmi bersama-sama dalam acara peresmian kantor cabang PT Yaga Yinde Group. Mengucapkan selamat datang, selamat berdomisili pada kantor cabang PT Yaga Yinde Group di RT 07 RW 04 Dusun Cikubang, Desa Cinta Karya. Alhamdulillah, semua pemerintah Desa Cinta Karya kami merasa bangga, apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya kantor cabang PT Yaga Yinde di daerah Cinta Karya ini menjadi inspirasi buat kemajuan daerah-daerah di Kabupaten Pangandaran, karena kalau secara geografis bahwa Desa Cinta Karya ini merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Jadi pantesan lamun ayeuna kantor cabangnya air dia gitu Pak Anwar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan adanya kantor di sini ini menjadi ajang silaturahmi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Karena tujuan kami dari perwakilan di pemerintah desa sampai di pemerintah Kabupaten Pangandaran, bahwa tujuan salah satunya adalah untuk mencerdaskan bangsa. Jangan sampai ada yang putus sekolah. Lamun zaman SMA kumpul wajib belajar 9 tahun, ayeuna wajib belajar 12 tahun. Alhamdulillah dari beberapa waktu belakang kami dari perwakilan pemerintah desa beserta dari Yaga Yinde Group memberikan bantuan beasiswa kepada warga Dusun Cikubang. Pertama ya, untuk tali persaudaraan. Kedua, tujuan dari Yaga Yinde adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena setelahnya kita nanti tidak ada program seperti ini, nanti kalau misalkan sekarang di daerah masih banyak anak-anak yang putus sekolah, itu merupakan tugas kita. Bagaimana caranya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, karena anak-anak bangsa ini adalah anak-anak yang akan meneruskan generasi kita semua. Rangga bisa saja nanti ke depan dengan adanya program ini menjadi berganti Agades Biswa sebagai DPRD, atau ganti saya, atau ganti Pak Anwar nanti bisa bermanfaat sehingga bisa meneruskan generasi-generasi kita semua di tahun berikutnya. Mudah-mudahan dengan adanya kantor Yaga Yinde di sini, semua anak-anak di Kabupaten Pangandaran, khusus di daerah
Desa Cipta Karya ini mendapatkan beasiswa sehingga bisa melanjutkan sekolah-sekolah ke jenjang berikutnya. Masih banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan ekonomi. Mudah-mudahan kita semua, pemerintah, PT Jaga IG Group bisa berkolaborasi untuk bekerjasama membantu masyarakat yang keterbatasan ekonomi dalam bidang pendidikan, yaitu untuk melanjutkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.